Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bab idgham naqis. Melanjutkan pembahasan yang lalu tentang idgham kamil. Sekarang kita masuk pada idgham naqis. Apa ini maksud dengan idgham naqis? Idgham artinya memasukkan, naqis artinya kurang. Secara istilah yaitu mengidghamkan atau memasukkan suatu huruf ke huruf yang setelahnya. Atau dalam kata lain, memasukkan huruf pertama yang sukun kepada huruf setelahnya yang berharokat, sebatas hanya pada makhraj huruf saja, bukan pada sifatnya. Artinya, huruf pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua dari sisi makhrajnya saja, tetapi sifatnya masih menyisakan sifat dari huruf yang pertama. Disebut idgham naqis karena masih tersisanya sebagian sifat huruf dari huruf yang diidghamkan atau huruf yang pertama. Di bawah ini ada contoh kalimat, saya berikan contoh, basalta. Ya, contohnya adalah huruf atau kata basalta. Ini terlalu besar. Kata basalta. Pada kata basalta terjadi pengidghaman, yaitu huruf ta diidghamkan kepada huruf ta. Huruf ta dalam keadaan sukun, namun di sini tandanya dengan tanpa harokat, karena huruf ta terjadi hukum idgham kepada ta. Maka makhraj huruf ta berubah kepada ta. Kita membacanya basat, ya. Kita ucapkan makhraj huruf ta. Tetapi sifat huruf ta masih tersisa, yaitu sifat itbaq. Sifat itbaq. Maka kita ucapkan basal ta. Masih tebal, al basal ta. Demikian pula pada contoh yang kedua, yaitu kata ahadtu. Ini pun terjadi idgham huruf ta kepada huruf ta. Tetapi huruf ta atau huruf ta masih menyisakan sifat itbaqnya. Sehingga kita ucapkan ahadtu, hadtu. Demikian pula contoh yang ketiga, yaitu farradtu, dan seterusnya. Saya ulangi. Jadi disebut idgham naqis karena proses idgham huruf pertama kepada huruf kedua tidak sempurna, masih menyisakan sebagian sifat dari huruf pertama. Pada contoh ini, huruf ta, sifat itbaq dari huruf ta masih tersisa, tidak hilang masuk kepada huruf ta, ya, sehingga disebut idgham naqis. Perlu diketahui, idgham naqis ada dua macam, ya, disebabkan oleh dua sifat. Yang pertama, sifat itbaq, yakni masih tersisanya sifat itbaq. Dalam Al-Quran ada 3 kata yang tersebut dalam contoh di atas, ya, yaitu basalta, ahadtu, farradtu, ya. Maka huruf-huruf ini atau kalimat-kalimat ini menyisakan sifat itbaq, ya. Cara bacanya bagaimana? Caranya dengan mengidghamkan adalah dengan mengeluarkan huruf ta
dari makhrajnya tanpa diqalqalahkan, maka kita tidak baca basata, tidak. Hilang huruf qalqalahnya. Yang tersisa hanya sifat itbaqnya saja. Idgham naqis yang kedua terjadi pada huruf yang mempunyai sifat gunnah. Contoh di sini kata min, huruf nun bertemu dengan waliyin, huruf wa. Maka terjadi idgham bi gunnah, di mana makhraj huruf nun masuk kepada huruf wa. Kita ucapkan miu. Tetapi sifat gunnahnya dari sifat nun masih tersisa. Maka kita ucapkan min waliyyin wala waqa. Min waliyyin wala waqa. Masih ada sifat gunnah dari nun, tidak hilang sama sekali. Demikian pula pada contoh yang kedua, in bertemu dengan yaquluna. Ada pertemuan huruf nun sukun dengan ya. Secara makhraj kita ucapkan nun kepada huruf ya, kita masukkan jadi i. Kemudian sisakan sifat gunnahnya, masih tersisa, sehingga berbunyi in yaquluna, in yaquluna. Oleh karena itu, ya, ini disebut idgham naqis karena masih menyisakan sifat gunnah dari huruf yang pertama. Kesimpulannya, idgham naqis adalah idgham yang masih menyisakan sebagian sifat dari huruf yang pertama. Yang kedua, idgham naqis terjadi pada dua sifat, yaitu sifat itbaq dan sifat gunnah. Kemudian di sini ada catatan untuk bacaan ayat alam nakhluqukum, ini dibaca dengan idgham kamil. Artinya huruf qaf masuk sempurna kepada kaf. Kita baca alam nakhluqukum, ya, secara sempurna, tidak menyisakan sifat isti'la. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.